Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di episode ketiga dan keempat. Tidak ada pilihan lain. Leo menatap gadis remaja itu berlari keluar dari halaman mansionnya yang luas itu dari jendela kamarnya. Leo tampak begitu kesal karena apa yang dia inginkan terhadap Safira tak ia dapatkan malam itu. Leo memanggil Reno masuk ke dalam kamarnya. "Tuan," ucap Reno, "siapkan mobil, aku ingin pergi ke rumah sakit di mana tempat Ibu Safira dirawat," kata Leo. "Baik tuan," sahut Reno. Tak menunggu lama, mobil pun telah siap untuk membawa Leo pergi ke rumah sakit, di mana Ibu Safira akan menjalankan operasi pembedahan jantung. Tiba di rumah sakit, Leo melihat Safira terduduk di lantai sambil menekukkan kakinya. Leo melihat gadis remaja itu menangis dengan sedihnya. "Kenapa kau menangis?" tanya Leo pada Safira. Safira pun sontak mengangkat wajahnya dan melihat Leo berdiri tegap di hadapannya. "Kau?" ucap Safira kaget. "Jawab pertanyaanku, kenapa kau menangis?" tanya Leo dengan nada bicara yang tinggi. "Bukan urusanmu," sahut Safira. Tak lama kemudian, seorang perawat datang menghampiri Safira untuk menanyakan perihal administrasi yang belum dilunasi olehnya untuk biaya operasi pembedahan jantung ibunya. "Nona, ibumu tidak bisa menunggu lama. Kau harus segera melunasi biaya operasi ibumu," kata perawat itu. "Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku juga tidak tahu harus mendapatkan uang sebanyak itu dari mana," sahut Safira. "Tolong lakukan operasi ibuku, aku mohon," sambung Safira. "Pihak rumah sakit juga memiliki prosedur, Nona. Kau harus melunasinya terlebih dahulu," kata perawat itu. Safira begitu panik dengan masalah yang membelitnya. Leo yang mengerti akan hal itu tidak mau tinggal diam dengan keinginannya untuk memiliki Safira seutuhnya, membuat Leo mengambil langkah tepat dalam mencapai tujuannya itu. Leo melirik Reno dan memberikan kode agar Reno melakukan apa yang ia perintahkan untuk melunasi semua biaya operasi ibu Safira. "Safira, kau butuh uang bukan?" tanya Leo. "Aku bisa melunasi semua biaya rumah sakit ibumu," kata Leo. "Benarkah?" ucap gadis itu dengan polosnya. "Tapi kau harus melakukan syarat padaku," kata Leo. "Apa itu tuan?" tanya Safira. "Kau yakin ingin memenuhi syarat?" "Semua syarat yang kuinginkan," tanya Leo sembari menaikkan sebelah alis matanya. "Aku akan lakukan apapun itu asalkan ibuku dapat menjalankan operasi," sahut Safira. "Jadilah wanita aku untuk selamanya," bisik Leo pada telinga Safira. "Apa maksudmu tuan?" tanya Safira dengan begitu polosnya. "Simpel saja, aku ingin kau tinggal bersamaku selamanya," sahut Leo. "Tapi bagaimana dengan ibuku?" tanya Safira. "Kau boleh bertemu dengannya jika aku mengizinkanmu. Orang-orangku akan mengurusi ibumu di rumah sakit ini sampai sembuh," sahut Leo. "Benarkah ibuku akan sembuh?" tanya Safira. "Iya, asalkan kau menuruti semua keinginanku," sahut Leo. "Baiklah tuan, apapun itu aku hanya ingin melihat ibuku sembuh," kata Safira. Tak lama Reno kembali dengan bukti pembayaran administrasi rumah sakit. Reno langsung memberikan kepada Leo dan ditunjukkan kepada Safira. "Semuanya sudah aku lunasi, jadi sekarang kau adalah milikku," ucap Leo pada Safira. "Iya tuan," sahut Safira dengan hatinya yang sedang kalut mengenai ibunya yang akan menjalani operasi di rumah sakit. Di depan ruangan operasi, Safira terus mondar-mandir dengan kegelisahan yang ia rasakan. Ia begitu takut akan kehilangan sosok wanita parubaya yang sedang menjalani operasi di rumah sakit itu. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi itu dan membawa kabar gembira dan mengatakan bahwa operasi pembedahan jantung yang dilakukan oleh Ibu Safira berjalan dengan lancar. "Selamat Nona, operasi ibumu berjalan dengan lancar," ucap dokter pada Safira. "Oh, syukurlah," ucap Safira bernafas lega. "Lalu bagaimana dengan keadaan ibuku, dokter?" tanya Safira. "Untuk sementara ini dia akan dirawat secara intensif," satu dokter. "Terima kasih dokter," ucap Safira. Setelah selesai ditangani di dalam ruang operasi, ibunya Safira yang masih belum sadarkan diri dibawa ke ruang perawatan agar dirawat secara intensif di sana.
Safira belum diperbolehkan untuk masuk menghampiri ibunya. Ia pun hanya bisa menatap ibunya yang terbaring di atas ranjang rumah sakit dari kaca pintu ruangan tersebut. "Ibu, berjuanglah. Aku sangat mengharapkan bisa melihat senyuman ibu lagi seperti dulu," ucap Safira dalam hati dengan mata yang berkaca-kaca. Saat sedang menatap ibunya, tiba-tiba lengan Safira ditarik oleh Leo dari belakang. "Ikut aku kembali," kata Leo pada Safira. "Tapi Tuan, ibuku baru saja menjalani operasinya," sahut Safira. "Kau sudah menjadi milikku. Apa kau lupa dengan perjanjian kita, ha? Apa kau ingin ibumu kembali sekaratlah di rumah sakit ini?" ancam Leo. Safira menatap wajah Leo yang terlihat begitu bengis padanya. "Turuti semua keinginanku jika kau ingin melihat ibumu sembuh," kata Leo lagi. "Tapi ibuku sendirian di sini, Tuan. Aku harus menemaninya di ibuku," kata Safira. "Aku sudah menunjuk orang yang akan mengurusi ibumu di sini. Tugasmu sebagai milikku hanyalah menuruti semua keinginanku," kata Leo. Safira tak bisa berkata apa-apa lagi. Tak bisa dipungkiri semua masalah yang membelitnya sirna atas bantuan dari Leo. Mau tak mau dengan terpaksa Safira pun harus menuruti apa yang diinginkan oleh Leo darinya. Leo menarik tangan Safira dan membawa pergi dari rumah sakit itu. "Ibu, aku pasti akan menjengukku nanti," ucap Safira dalam hatinya. Dengan langkah yang berat, Safira pun masuk ke dalam mobil mewah itu dan pergi meninggalkan rumah sakit di mana tempat ibunya dirawat. Saat di perjalanan kembali ke mansion mewahnya, Leo melirik gadis belia itu yang mampu membangkitkan kembali gairahnya yang telah lama terkubur. Leo menarik tirai penutup antara kursi supir dan kursi belakang agar supir pribadinya dan juga Reno tak bisa melihat apa yang ia lakukan bersama Safira di mobil itu. Safira kaget ketika Leo menutup tirai itu. Secara tiba-tiba ia juga melihat Leo berusaha untuk mendekatinya. "Aku ingin melakukannya denganmu di dalam mobil ini," bisik Leo di telinga Safira. "Melakukan apa?" tanya Safira gugup. "Melakukan apa yang tertunda di kamarku tadi," bisik Leo. "Tapi Tuan," Safira belum sempat menyelesaikan ucapannya, namun Leo langsung mendaratkan ciumannya lagi pada bibir gadis belia itu. Safira mau tertahan ketika Leo tiba-tiba mendaratkan ciuman. Leo juga melumat bibir Safira dengan rakusnya. Tangan Safira bergetar. Ingin sekali ia menolaknya, namun tak bisa karena Leo menekan tubuhnya dengan kuat. "Aku sangat menginginkanmu. Apa kau tahu, dengan sentuhanmu saja kau bisa membuatku menginginkannya," ucap Leo semakin bersemangat. "Apa kau masih perawan?" tanya Leo berbisik padanya dan Safira menjawab dengan anggukan kepala. "Hei, bagus kalau begitu," bisik Leo. Leo berencana untuk melanjutkannya ketika mereka tiba di mansion mewahnya itu. "Akan kita lanjutkan setelah kita tiba di mansion nanti," bisik Leo pada Safira. Safira hanya diam dan menundukkan wajahnya sambil terus menitikkan air mata kesedihannya itu. Tak pernah ia bayangkan kalau dirinya akan mengalami seperti apa yang ia alami saat ini bersama Leo. Episode keempat, kehilangan sesuatu yang paling berharga. Setibanya di mansion, Leo menggenggam pergelangan tangan Safira dengan erat. Disaksikan oleh beberapa pelayannya, Leo terus menyeret paksa Safira untuk membawanya masuk ke dalam kamar. Mereka melihat, namun tidak ada satupun di antara mereka ada yang dapat melakukan apapun untuk membantu Safira. "Gadis yang malang," ucap Huria, salah satu pelayan kepercayaan Leo. Bruk! Tubuh Safira jatuh ke atas ranjang setelah Leo menghempaskannya begitu saja. Safira membulatkan kedua mata ketika ia melihat Leo segera menanggalkan pakaiannya. Wajah Safira memerah menonton setiap inci tubuh Leo yang begitu gagah. Leo lantas menindih tubuh Safira yang tampak gemetar ketakutan. "Gairahku sudah tak bisa kubendung lagi," ucap Leo seraya mengendus bagian leher Safira yang membuatnya mengelinjang. "Tuan, jangan," pekik Safira ketika merasakan tangan Leo sudah mengobrak-abrik pakaian yang ia kenakan. Leo tak mengubrisnya dan terus melakukan apa yang menjadi keinginannya. Ia terus saja menciumi tubuh Safira dan menyentuh bagian-bagian tubuh yang membuat Safira mengeluarkan pekikan tertahan dari mulutnya.
Pakikan pelan itu ternyata semakin membangkitkan gairah Leo untuk mencapai tujuan akhir. Tuan, jangan lakukan itu. Pakik Safira lagi sembari mendorong Leo. Jadi novel ini luar biasa ya. Hanya kita baca saja serasa ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Oke, kita lanjut. Merasa kesal lantaran Safira mendorong dirinya, Leo lantas menghentikannya sejenak dengan menatap wajah Safira dengan tatapan tajam serta marah. Safira membalas tatapan Leo dengan kedua matanya yang sayu. Kenapa? Kau lupa dengan janjimu di rumah sakit tadi kah? Kau bilang kau akan melakukan apa saja bukan? Kata Leo seolah mendesaknya. Tapi ini tidak boleh tuan, kata Safira dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Berhentilah mengeluh, kau sudah menjadi milikku setelah aku membayar semua biaya operasi ibumu. Kau paham? Bentak Leo tak ingin terbantahkan. Jadi, mulai sekarang kau adalah wanitaku. Kau harus menuruti semua keinginanku sampai aku benar-benar bosan denganmu. Ucap Leo lagi. Kemudian Leo kembali melumut bibir Safira dengan paksa. Safira tak bisa melakukan apa-apa, ia hanya bisa meneteskan air mata kesedihan yang tak dapat terbendung lagi. Leo semakin bersemangat ketika Safira menerima setiap perlakuan dengan pasrah. Keesokan paginya, kediaman Leo kedatangan seorang yang paling dihormati semua pelayan di sana. Semua pelayan bergegas berbaris di halaman depan guna menyambut kedatangan orang tersebut. Nyonya besar datang. Cepat berbaris, bisik para pelayan itu sembari bergegas. Turunlah. Seorang wanita parubaya yang masih terlihat sangat elegan dan cantik dengan pakaian mahal serta menenteng tas branded. Ia lantas melangkah di antara para pelayan yang menyapa dirinya. Leo, teriak wanita itu membuat semua pelayan tersebut kaget. Cih, dia tak datang lagi, gerutu Leo yang baru saja mengencangkan ikatan dasinya di depan cermin. Leo kemudian melirik Safira yang masih tertidur pulas dengan balutan selimut di tubuhnya. Kalau mama tahu aku membawa gadis ini ke sini, dia pasti akan mengacaukan semua rencanaku, gerutu Leo lagi. Leo segera keluar dari kamar dan menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Ia berbisik sejenak kepada Reno, sang asisten. Leo, di mana kau? Teriak wanita yang parubaya itu lagi sembari melangkah masuk ke dalam ruangan di mana Leo tengah bicara bersama asistennya. Leo dan wanita parubaya yang diketahui adalah ibunya serta sering disapa Mia. Cih, pagi-pagi udah datang dan langsung berteriak, gerutu Leo merasa tak senang atas kehadiran ibunya. Kau ingin menghindariku lagi, ha? Aku datang ke sini untuk menagih janjimu, teriak Mia. Hah? Aku tidak punya waktu. Aku harus buru-buru ke kantor, ada meeting penting. Mama sudah sarapan, kalau belum sarapanlah aku pergi dulu, kata Leo. Beralasan guna menghindari ibunya. Saat Leo hendak melewatinya, Mia lantas menarik kerah kemeja yang ia kenakan. Mana janjimu? Kapan kau akan memberikan aku dan papamu cucu? Pekik Mia pada putranya tersebut. Itu lagi yang dipertanyakan. Aku ini sibuk. Aku tidak punya waktu untuk memenuhi keinginan papa dan mama, sahut Leo. Kau sibuk atau memang kau belum bisa karena kau memiliki masalah dengan tubuhmu, ha? Tanya Mia sembari menarik lengan tubuh putraku. Aku bukannya. Kalau kau memang tidak bisa, lebih baik kau ikut mama ke luar negeri dan obati penyakitmu itu. Pekik Mia seolah kehilangan kesabaran ketika menghadapi putranya yang memiliki sifat dingin dan keras kepala. Leo tak ingin mengubris. Teriakan demi teriakan ibunya, ia terus melangkah dan pergi begitu saja, tanpa menghiraukan kekesalan ibunya. Mia semakin kesal, lantaran putra semata wayangnya itu belum juga memberikan cucu sebagai garis keturunan keluarga mereka. Leo, bagaimana mungkin kau akan punya keturunan kalau kau tidak mengobati penyakitmu itu? Pakik Mia kesal sejadi-jadinya, sementara Leo terus masuk ke dalam mobil lalu pergi ke kantor. Mia kemudian membanting tas branded ke lantai lantaran kesal setengah mati karena diacukan oleh putranya yang dingin itu. Kapan aku akan mempunyai cucu yang bisa aku bangga-banggakan ke semua teman sosialitaku kalau putraku sendiri saja tidak bisa menghamili wanita manapun? Teriak Mia kesal sendirian.
Huria datang menghampiri Mia, lalu menyapanya dengan sopan seperti biasa. "Nyonya, selamat datang," ucap Huria. "Huria, betapa malangnya nasibku. Aku sudah berusia setengah abad, tapi aku belum memiliki cucu yang ingin aku timang." "Hiks, hiks, hiks, hiks," ucap Mia, nangis Bombay seolah mengadu pada pelayan kepercayaan keluarganya itu. "Nyonya, ada kabar gembira," bisik Huria pada telinga Mia. "Kabar gembira apa?" tanya Mia sambil mengelap air matanya serta. "Semalam tuan muda membawa seorang gadis," bisik Huria lagi. "Apa? Seorang gadis?" ucap Mia terkejut. Huria menganggukkan kepalanya. "Di mana dia?" tanya Mia lagi. "Di kamar utama." "Di kamar tuan muda?" sahut Huria. "Apa?" pekik Mia semakin terkejut. "Apa maksudmu? Semalam putraku dan gadis itu sudah?" "Itu saja, Nyonya." "Hehehe," sahut Huria. Aku akan segera punya cucu," teriak Mia kegirangan dan langsung berlari menaiki anak tangga menuju lantai atas untuk pergi ke kamar utama. Sampai di depan pintu kamar utama, Mia langsung membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Ia melihat sosok gadis belia yang tertidur pulas di dalam balutan selimut tebal. Mia sangat menyadari bahwa saat itu gadis yang tengah ia perhatikan tidak mengenakan pakaian sama sekali. "Putraku benar-benar sudah sembuh," ucap Mia sembari menyeringai lebar, lalu kembali memperhatikan wajah Safira dengan seksama. Sepertinya dia masih begitu muda. Apa dia anak ABG?" gumam Mia sembari terus memperhatikan. "Hehehe. Aku akan memotretnya dan aku akan memperlihatkan calon mantuku pada semua teman sosialitaku. Aku bangga karena sebentar lagi aku akan membuat acara pesta pernikahan yang sangat megah untuk putraku," gumam Mia sambil memotret wajah Mia dengan kamera ponselnya. "Aku juga akan memberitahukan kabar gembira ini pada suamiku. Hehehe. Dia pasti akan sangat senang nanti," gumam Mia lagi. Setelah mendapat begitu banyak foto Safira, Mia kemudian berlalu keluar dari kamar dan pergi dari kediaman putranya dengan perasaan yang girang. Lalu Huria masuk ke dalam kamar utama dengan membawakan makanan enak untuk Safira serta membangunkannya. Safira terbangun ketika sinar matahari mengenai sisi wajah juga matanya. Ia mengernyitkan dahinya lalu membuka kedua matanya secara perlahan. Safira terlihat apa yang telah terjadi kepadanya semalam. Pria itu benar-benar melakukannya semalam dan aku sudah tidak berharga lagi sekarang, ucap Safira dalam hati. "Nona, selamat pagi," ucap Huria menyapa Safira dengan sopan. Safira lantas menoleh dan tampak kaget lalu berusaha menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Siapa kau?" tanya Safira ketakutan. "Nona, jangan takut. Aku adalah pelayan di rumah ini. Panggil saja aku Huria," kata Huria. Huria menatap wajah Safira yang sekilas melihat bercak darah yang tertinggal di kain spray. Matanya bengkak, pasti habis menangis semalam. Tuan Leo sudah memaksanya, gumam Huria dalam hatinya.